الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala bila mencintai hambanya, Allah Ta'ala mudahkan hamba buat amal agama. Idza ahabballahu abda istamalahu. Bila Allah Ta'ala mencintai hambanya, hambanya digunakan untuk kebaikan, dimudahkan membuat amalan-amalan kebaikan. Tapi untuk perkara selain itu, ada yang mulia, bukanlah tanda kebaikan buat manusia. Yu'tid dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa yu'tid din wa yu'til iman wal islam liman yuhib. Allah Ta'ala memberikan semuanya dunia ini kepada semuanya. Kepada orang yang dicintai Allah atau orang yang dibenci, Allah berikan dunia. Tapi khusus iman, agama, Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Karena agama adalah nikmat yang besar di sisi Allah. Ahabbu syai'in indallah wa abdalu syai'in indallah wa ahammu syai'in indallah wad-din. Perkara yang mahal, perkara yang penting, perkara yang besar di sisi Allah ini adalah agama. Maka dia melihat bisa wujud agama. Dalam hadis sebutkan la yaqumu sa'ah hatta la yabqa rajulun yaqulu Allah 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 Allah. Maksudnya tidak akan datang hari kiamat kalau masih ada di dunia ini orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat Allah Allah Allah. Maka dia melihat wujudul kainat, wujudnya alam semesta. Matahari terbit, terbenam, angin bertiup. Semua kainat ini berjalan dengan tertib karena berkah wujudnya agama di tengah kehidupan manusia. Maka agama ini ruh bagi manusia, bagi kehidupan manusia hadiah. Maka bila Allah Ta'ala memberikan kemudahan satu keluarga, satu bangsa, satu kaum buat amalan-amalan agama, maka itu tandanya kaum itu akan datang kebaikan dalam kehidupan dunia akhirat mereka. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki atau wanita, dia beriman, kami akan memberikan kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas yang terbaik amalan mereka nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ini, bila satu kaum, satu bangsa, satu keluarga senang pada amal agama, mencintai ahli agama, itu tandanya di tengah kaum itu akan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard
Kalau penduduk kampung beriman bertakwa, Allah turunkan berkah dari langit, berkah dari bumi. Jadi kebaikan itu wujudnya agama di tengah manusia. Sebagaimana ruh dia bilang, ruh pada jasad manusia ini. Jasad kita berbeda, ada ruh. Baru nizam dalam jasad berjalan, sehingga keluar natijah kebaikan dari jasad tadi. Bila ruh kita ini ada dalam jasad, maka mata akan berjalan. Mata melihat. Maka dari melihat itu banyak sekali kebaikannya. Bisa melihat lukisan, bisa melihat bapak kita, ibu kita, pemandangan, kebaikan-kebaikan dunia. Tangan kita akan berjalan. Dari tangan ini banyak kebaikan, amal-amal soleh, sedekah, zikir. Dari mata, baca Quran, melihat kebaikan orang lain, melihat kebesaran Allah. Dari perut kita ada puasa. Di kaki kita berjalan pada kebaikan, pergi ke masjid, pergi ke majelis taklim. Dari pikiran kita berpikir kebaikan-kebaikan banyak sekali. Kenapa? Karena ada ruh. Begitu juga dia melihat wujudnya agama di tengah manusia di seluruh dunia ini. Maka kebaikan akan datang tidak hanya pada manusia, pada alam semesta ini. Perjalanan angin, perjalanan matahari, bulan, bintang, tanaman-tanaman, buah-buahan, bergantung agama. Zaman dulu saya pernah dengar bayan masyayikh kita, karena baiknya amal manusia itu. Serigala duduk dengan kambing seperti bersaudara. Buah-buahan manis, daging tidak busuk. Semangka, kalau kita di Pakistan tuh 2 biji itu satu keledai, 2 biji besarnya semangkanya. Timun panjang, kacang panjang. Saya bilang kacang panjang itu memang panjang, tapi sekarang pendek. Kenapa hadiah mulia? Karena asar daripada wujudnya agama itu pada alam semesta ini. Matahari hormat pada manusia, bulan, bintang, angin, air. Maka dia melihat kata para masyayikh bila nizam amal, nizam din, nizamnya agama ya dia melihat ada di tengah manusia ini. Maka nizam zahir musakhar, nizamul zahir, nizamul ghaib itu kuatul ghaibi, kuatan amal itu yusakhar kuatul asbab. Kekuatan amal itu menundukkan kekuatan-kekuatan yang zahir. Matahari. Pernah dalam hadis sahabat disebutkan ada mulia sahabat radhiyallahu anhum. Mereka berperang di jalan Allah sampai salat asar. Belum selesai peperangan itu, maka mereka bertanya kepada Rasul, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sempurnakan peperangan. Minta supaya Allah tangguhkan matahari itu menunggu orang Islam salat asar. Kalau kita yang ahli ilmuwan, profesor, dia tahu benar bagaimana galaksi ini kekuatannya. Jangankan dihentikan, bergeser sekian per mili, maka hancur alam semesta ini. Matahari yang begitu kuat, mereka memuliakan orang Islam yang ingin sholat asar. Serigala hadiah mulia. Datang serigala dalam hadis disebutkan ke kota Madinah, terlanjur makan hewan-hewan sahabat. Datang ke Madinah menangis kepada Rasul, minta maaf karena telah makan kambing sahabat yang tidak izin pada sahabat. Quwa amal, bisakhar quwwatul asbab. Kekuatan amal sahabat itu sehingga serigala pun melihat sahabat takut. Karena kuat dalam diri mereka. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia mulia berjalan di satu jalan di gang. Ada orang kumpul di situ. Kenapa kamu kumpul-kumpul di sini? Katanya ada serigala atau harimau di jalan ini menghadang ikan. Maka hadirin yang mulia Allah Ta'ala, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang pada serigala itu, dijewer telinganya. Maha benar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan Allah buat takut pada dia. Tapi barang siapa yang takut selain Allah, Allah jadikan semua makhluk sumber ketakutan. Dalam ayat sahabat yang lain, Allah Ta'ala tidak akan menguasakan seseorang kecuali apa yang dia takutkan. Ini kuwatul din, kuwatul amal. Serigala dia melihat sahabat takut bukan karena zatnya sahabat saja, tapi ada amal dan diri sahabat itu, sehingga amal itu menimbulkan hebat, kewibawaan yang luar biasa, sehingga serigala pun kalau melihat sahabat hormat, matahari melihat sahabat hormat, gunung di Madinah dia melihat pada semasa ada keluar api atau lahar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu kata Tamim dari berangkat. Kata Tamim, man ana wa ma'ana wa Amirul Mukminin, siapa saya tidak punya apa-apa, enggak bisa apa. Kata Umar berangkat. Maka Tamim dari radhiyallahu anhu mengambil sorbannya, mengarahkan seperti seorang mengarahkan kambingnya, masuk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di agama kuat. Kekuatan agamanya melihat. Bila agamanya ada di tengah manusia, maka nizam yang zahir ini akan memberi manfaat, menghormati manusia, membantu manusia, menolong manusia, bersahabat ke manusia. Di kota Madinah dia mulia, Yathrib, sebelum Rasul datang banyak sekali penyakit Madinah ini. Yathrib ini kota penyakit, kota kekeringan, kota perang. Banyak perang, banyak penyakit. Kekeringan di mana-mana. Perang Mu'ad ini ratusan tahun hanya melihat. Peperangan tidak pernah berhenti antara suku Aus dan Khazraj. Rasulullah SAW datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah, membangun masjid, menghidupkan amal masjid Nabi SAW, agama diwujudkan, mahol agama, suasana agama diwujudkan di tengah kota Madinah. Maka Madinah telah menjadi Madinah Munawwarah. Sehingga kata Nabi, debu Madinah pun jadi obat, turbat sifat namanya. Kalau bapak yang pernah umroh, pernah haji, pasti ke situ. Tapi sekarang sudah dipagar. Debunya jadi obat dari yang mulia. Sebaik-baik debu di dunia, debu Madinah. Sebaik-baik kurma Madinah. Sebaik-baik jasad yang dikubur di Madinah. Orang Aus dan Khazraj yang berperang tahunan, peperangan tidak pernah berhenti, mengorbankan nyawa anak dan turunan. Aus dan Khazraj masuk Islam secara terpisah. Mereka bersatu hati seperti satu bapak satu ibu. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahman wudda. Kalau orang itu imannya baik, amalnya baik, Allah letakkan dalam hati rasa kasih sayang satu dengan yang lain. Walaupun berbeda sukunya, berbeda bangsanya, berbeda profesinya, Syuaib Rumi, Bilal Habasyi, Quraisy, tapi berkahnya agama wujud di kota Madinah, berbeda sukunya, berbeda keluarganya, kabilahnya, solahiyahnya, Allah letakkan dalam hati satu dengan kasih sayang, sehingga mereka seperti satu bapak satu ibu. Agama Madinah telah berubah. Tamar yang terbaik Madinah. Barang siapa yang meminum 7 tamar Madinah, maka jauh dari setan dan jin dan penyakit ada yang mulia. Tamar yang terbaik tamar Madinah. Maka Madinah menjadi Madinah Munawwarah, kasih sayang, keadilan, kemuliaan, keberkahan, pertanian, perkebunan. Alam berubah, insan berubah dia mulia. Bukan hanya insannya berubah, alamnya berubah. Ketika Islam wujud di tengah kehidupan manusia. Jadi ada kebaikan dalam amal, dalam agama. Maka Allah Ta'ala itu kalau dia inginkan kebaikan kepada satu orang, satu keluarga, satu bangsa, satu kaum, satu umat, bila Allah ingin menurunkan kebaikan dari langit dan kebaikan dari bumi, Allah Ta'ala mudahkan satu kaum tadi untuk membuat amal agama dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Maka nizam akan berubah, tertib akan berubah dia mereka. Bila amal ini baik, maka tertib yang khilaf ini akan muwafaqah.
Alaihissalam. Di depannya api, di belakangnya Namrud laknatullah alaih. Api ini begitu besar sehingga dalam kitab disebutkan besarnya api, kalau burung yang lewat di atasnya itu akan terbakar karena panasnya api. Ini zatnya api, sifatnya api ini panas, yahrik, membakar. Namrud dengan kekuatan bala tentara, tukang sihir, segala macam asbab-asbab di tangannya. Di tangan Namrud ada asbab senjata, di tangan Namrud ada puji, ada tentara, di tangan Namrud ada semuanya, lain asbab di tangan dia. Ibrahim alaihissalam sendirian, mukhalafatul asbab, tidak ada asbab apa-apa. Bila seorang ada agama, dia mulia, satu orang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam dirinya ada asbab agama, Allah menangkan dia daripada asbab-asbab yang nampak di depan mata. Quwwatuddin yusakhkhar quwwatal asbab. Agamanya akan menundukkan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini. Ibrahim alaihissalam khilaf asbab, qillatul asbab. Asbabnya tidak ada. Di depannya lautan, lautan, di belakangnya Namrud. Di belakang khilaf, di depan khilaf. Masuk api terbakar. Ada Namrud pasti dibunuh, digantung. Tapi Ibrahim alaihissalam ada asbab iman, asbab agama dalam dirinya. Dia yakin Namrud makhluk, api makhluk. Ini semua api tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan Allah. Namrud tidak akan bergerak kalau digerakkan Allah. Bagaimana ini kuatul iman, kuatul amal dalam diri Ibrahim alaihissalam? Sendirian, infradin, sendirian menghadapi tentara yang dengan senjata yang lengkap. Dengan kekuatan agama dalam satu orang Nabi Ibrahim, Allah tundukkan semua kekuatan, Allah menangkan Ibrahim alaihissalam. Makanya agama penting dia. Maka sekarang Ibrahim alaihissalam untuk melemparkannya di dalam kitab disebutkan karena panasnya api, mereka pakai manjani, sesuatu yang diikat di dua pohon kemudian dilempar. Maka malaikat datang menawarkan bantuan. Maka Ibrahim alaihissalam hadiah mulia bertanya, itu datang dari kamu atau datang dari Allah? Katanya, kalau dari kamu saya tidak berhajat, kalau datang dari Allah baru saya berhajat. Karena kamu malaikat tidak bisa buat apa-apa, Allah yang buat segala-galanya. Nah, quwwatul iman, derajat dari iman matlub. Iman Ibrahim, iman matlub, iman yang tidak terkesan dengan asbab yang dilihat dengan mata. Dia teraluk kepada asbab ghaibi, asbab yakini. Dia bertakluk hatinya kepada Allah, bukan kepada asbab-asbab. Dia bertakluk kepada Allah dan beramal. Allah Ta'ala begitu cintanya melihat hati Ibrahim alaihissalam dalam keadaan api di depan, di belakang Namrud. Tapi hati Ibrahim alaihissalam tidak terkesan sedikit pun dengan asbab-asbab yang di depan mata. Hatinya bertakluk kepada Allah, bertakluk kepada awamir, perintah Allah. Apa nih awamirnya Allah Ta'ala pada saat ini? Maka kuatul iman, kuatul din dalam diri Ibrahim alaihissalam ada yang mulia. Allah Ta'ala zahirkan kudrat. Maka Ibrahim sampai ta'aluk pada Allah. Maka Allah mengilhamkannya untuk berdoa hadiah mulia. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Cukup Allah bagiku sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong. Maka ini derajat imannya matlub, doanya matlub. Allah Ta'ala zahir dan kudrat. Maka kudratullah itu zahir ketika hati ta'aluknya hanya Allah. Dalam ayat Al-Quran maksudnya ketika para nabi tadi, kalau mastai asar rusulu wa zannu annahum qad kuzibu faja'ahum nasruna. Ketika mereka sudah tidak lagi ada harapan dalam hati dan sudah didustakan semuanya, maka pada saat itu datang nusrul ghaib dari Allah. Nusrul ghaib dari Allah itu datang ketika hati ta'aluk hanya kepada Allah. Bila hati ta'aluk hanya pada Allah, Allah lihat hati tadi,
Allah zahirkan kudrat pada hati. Kalau kudrat itu sudah zahir, maka semua masalah selesai. Dia kuat, kekuatan agama dia. Maka dia telah bertawajuh hati kepada Allah, membuat amal. Tawajuh pada Allah, lihat awamir. Apa perintah Allah? Doa. Maka dia berdoa ke tangannya yang mulia. Allah Ta'ala zahirkan kudrat. Ya narukuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dan dinginkan Ibrahim, selamatkan Ibrahim. 40 hari 40 malam di dalam api seperti di dalam kebun. Jadi katanya Maulana Umar Palampuri, quwwatul din, quwwatul iman, quwwatul amal, disakhar quwwatul asbab. Agama itu asbab yang tadinya akan mencelakakan, Allah jadikan bagi orang yang ahlul iman itu asbab-asbab yang menyelamatkan. Orang yang lemah iman melihat itu bahaya ini. Makanya orang yang lemah iman selalu melihat sesuatu bahaya ini. Bahaya ini. Pokoknya bahaya semua. Bahaya. Tapi kalau orang yang ahlul iman, insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah khair. Itu dari. Insya Allah. Allah mudahkan. Nah, itu kan gurunya. Insya Allah mudahkan. Insya Allah baik. Itu memang bahasa iman. Karena orang iman itu selalu berbicara apa yang khilaf dalam pikirannya, ya, apa yang dilihatnya. Makanya kuatan iman, kuatan agama dari Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Ta'ala menzahirkan kudrat, sehingga Allah perintahkan pada api itu dingin dan seluruh dunia perintahnya. Kalau dingin saja ya jadi es, tapi selamatkan Ibrahim alaihissalam. Sehingga 40 hari 40 malam Ibrahim alaihissalam hidup, makan, minum seperti di luar, di dalam kebun. Bahkan dalam kitab disebutkan, kata Ibrahim, hidupku itu yang paling bahagia ketika di dalam api. Jadi agama itu dia mulia membuat barang-barang yang berbahaya jadi biasa. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, satu orang datang katanya, kamu kalau minum ini, saya masuk Islam. Racun Pak. Maka Khalid berdoa pada Allah, Bismillahilladzi la yadurru ma syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. 3 kali, maka diminum. Jadi air biasa. Jadi quwwatul amal itu yusakhkhar, yughayyar. Sifatul asbab. Kekuatan iman, amal orang mukmin itu merubah sifat-sifat makhluk dari berbahaya menjadi memberi manfaat. Jadi dunia ini tidak ada yang bahaya, dia boleh. Yang bahaya itu kalau meninggalkan perintah Allah. Allah. Tapi iman kita ini belum masuk. Maka diulang-ulang. Bisa lah, diulang-ulang. Semakin kita sering ulang, qudratullah, quwwatul din, quwwatul amal, Allah Ta'ala keluarkan dalam hati kita kesan pada asbab-asbab yang zahir. Asbab kecil sekali, tidak ada apa-apa. Asbab ini dhaif, zalil, fakir, selain Allah. Asbab itu zalil, lihina. Asbab kecil, dhaif. Tapi karena lemahnya yakin sehingga asbab jadi besar, ya. Maka orang dakwah ini dia melihat orang, kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, usaha kita ini tahribul iman. Tabligh ya khasnya yakin tabligh. Khasnya dakwah itu merubah yakin dalam hati. Maka kita duduk di sini mendengar, mengucap, duduk dalam suasana. Maka dengan kita banyak dakwah, banyak mendengarkan kalam dakwah, duduk dalam suasana dakwah dan berkumpul dengan orang-orang lama, maka kaifiat batin kita akan berubah. Kita datang ke sini, dia mulia, bukan duduk hanya sebatas mendengar bayan, tapi kita ingin duduk dalam mahol agama, suasana agama. Maka bila agama ada, suasana agama itu ada, Allah Ta'ala melahirkan kebaikan di tengah manusia, dan alam semesta ini Allah perintahkan untuk berkhidmat pada dunia. Ya dunia, ukhdumi man khadamani wastakhdumi man hadamaki. Wahai dunia dan seisinya, layanilah orang yang taat kepadaku dan perbudaklah orang yang taat kepada kamu. Jadi hidup ini. Jadi hidup ini untuk apa? Menyempurnakan amal. Maka bila kita hidup di dunia, pikiran kita, zihn kita, saya datang ke dunia ini untuk menyempurnakan amal, agama dalam kehidupan saya.
Maka diamnya bila seorang itu yakin bahwa amal yang menyelesaikan masalah, amal yang memberikan kebaikan, amal yang memberi bahagia, maka salahiyat yang akan digunakan. Maulana Ibrahim bayan kemarin katanya, orang itu kalau dia naikkan korban, maka hajatnya berkurang, berkahnya banyak. Tapi kalau kurang pengorbanannya, harta dipakai untuk keperluan, maka hajatnya tambah besar, berkahnya hilang. Harta, diri, kemampuan, amanat, kata beliau tadi malam. Harta, diri, amanat. Dalam hadis disebutkan seseorang itu tidak boleh bergerak kakinya sebelum ditanya. Kamu masa muda digunakan untuk apa? Masa tua kamu di mana dihabiskan? Harta dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu gunakan? Ilmu dari mana? Apakah kamu amalkan? Kamu sampaikan? Maka tidak bergerak sebelum pertanyaan ini. Maka orang-orang yang di dunia ini, mereka menggunakan salahiyah yang Allah berikan kepadanya untuk hajatnya, meninggalkan agama dan usaha agama, maka mereka mendapatkan penderitaan yang luar biasa di hari kiamat. Di akhirat begitu banyak penderitaannya. Di dunia, kata tadi malam dikatakan, orang dah menggunakan harta, diri, waktu, salahiyah yang Allah berikannya melebihi keperluannya, maka keperluannya tambah banyak, maka waktu untuk agama tambah kurang, berkahnya habis. Tapi orang yang mereka menggunakan harta dan dirinya semakin hari semakin banyak di dalam usaha agama, maka hajatnya Allah kurangkan dan Allah berkahi kehidupannya, kebaikan-kebaikan. Jadi kebaikan itu di mana? Ketika seseorang itu menggunakan salahiyah yang Allah berikan pada dia, kebaikan, nikmat tadi untuk kebaikan. Inilah orang beriman, beliau katakan tadi malam. Orang beriman itu khair semua. Rasulullah SAW kemudian katakan orang beriman, aku kagum tak Rasulullah orang beriman. Sahabat katanya, kenapa ya Rasulullah? Katanya, inna amrahu kullahu khair. Orang beriman itu semua baik. Kalau ditimpa satu kebaikan, itu asabus syarra, syakara. Kalau ditempakan kebaikan, dia bersyukur. Baik asabus syarra sabara, wa kana khairan lahu. Kalau ditimpa kekurangan, kesusahan, dia bersabar, itu baik baginya. Maka orang itu kalau imannya baik, agamanya baik, apapun ahwal yang datang itu Ali jadikan asbab kebaikan. Dalam surat Shad itu cerita tentang Nabi Sulaiman dan Daud. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba itu yang selalu kembali kepada Allah. Di dalam sebelumnya itu ayat itu tentang kisah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Sulaiman bin Daud diberi kekuasaan yang luar biasa. Tapi kenapa Allah mengatakan ni'mal 'abdu innahu awwab? Katanya saya pernah dengar banyak juga masyarakat kita. Kenapa Allah memuji Sulaiman bin Daud alaihissalatu wassalam? Karena dia diberi Allah kerajaan itu tidak melalaikan dia dari Allah, maka Allah puji dia. Jadi orang yang punya harta, kata beliau tadi malam, punya kelapangan, punya jabatan, gunakan itu untuk usaha agama. Saya juga tidak mengatakan tinggalkan jabatan, tinggalkan toko, bukan, kata Maulana tadi malam. Kami mengatakan maju dan mundurkan itu ad-duniamu untuk agama. Maka barang siapa yang selalu memajukan agama, memundurkan dunianya, maka wujud pengorbanan dalam dirinya. Nah, kebaikan pujian dari Allah. Maka kalau kita diberi oleh Allah kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan kekuatan, ini nikmat dari Allah, amanat. Besok ditanya oleh Allah, maka kita gunakan salahiyah kita untuk usaha ini. Insyaallah Pak ya. Khair jadinya. Orang kaya gunakan harta untuk agama, pejabat gunakan untuk agama. Tapi dia bila seseorang itu Allah berikan dia kelapangan, kekuatan, kemampuan, pejabatan, maka dia tidak gunakan untuk agama, maka semua nikmat yang tadi dia gunakan akan menjadi sumber musibah dunia, sumber musibah akhirat. Maka tadi malam beliau menyatakan pada kita,
Maka beri saudara-saudara yang diberi keluasan, diberi keilmuan, diberi kemampuan, kekuatan, kepintaran, kita majukan dalam usaha. Insyaallah Pak ya. Kebaikan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid ini yang memerangi Nabi hadiah mulia. Ketika perang Uhud 70 orang syahid. Allah berikan luar biasa. Pada satu saat Rasulullah berkata kepada kawan-kawan yang pernah berteman dengan Khalid, ini Khalid luar biasa. Kalau dia gunakan untuk Islam. Hanya Khalid masuk Islam. Dia telah gunakan seluruh hidupnya, seluruh hartanya untuk agama Allah. Berarti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Orang kaya, orang mewah. Minyak wanginya terkenal, bajunya terkenal, hidup dengan kemewahan. Dia mati di jalan Allah. Bila ditutup kain kafan di kepala kelihatan kakinya, bila ditutup kakinya kelihatan kakinya. Rasulullah menangis melihat jenazah. Kenapa? Rasulullah membayangkan bagaimana Mus'ab bin Umair, pemuda ganteng Mekah. Nabi Rasulullah gembira melihat jenazahnya Mus'ab bin Umair. Bahkan sahabat-sahabat nggak menganggap bagaimana alangkah baiknya jenazah ini, jenazah saya. Khalid bin Walid, Mus'ab bin Umair, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, punya 8 toko hadiah mulia. Korban untuk agama. Perang Tabuk. Apa yang ditinggal Abu Bakar? Allah Rasul. Sehingga Allah Ta'ala memberi salam kepada Abu Bakar, kepada Jibril dan Rasulullah. Apakah Abu Bakar ridho? Apakah katanya Allah, saya ridho ya Allah, ridho ya Allah. Punya harta, punya kemampuan, punya harga diri di depan manusia banyak, digunakannya untuk agama. Berapa kebaikan agama melewati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka namanya harta diri bukan milik kita, amanat. Maka harta itu ditanya. Maka kata pesan beliau, cari harta yang halal dan gunakan dengan cara yang halal. Karena harta yang halal itu barokah. Sudah ada apa kita gunakan untuk agama. Tidak juga semuanya ya, perlu juga untuk keperluan kita. Sahabat katanya beliau punya keperluan seperti kita. Keperluan kita ini ada 6: makulat, makanan, masyrubat, minuman, malbusat, kendaraan, maskunat, tempat tinggal, markubat, maskunat, mankuhat, pernikahan. Itu hajat basyar, labuda, yang seharusnya dia bertahan hidup. Maka dia melihat, kalau saya pernah dengar bayan menasihatkan orang, misalnya sehari itu makannya perlu 2 kali, maka itu hajat. Kalau 3 kali syahwat katanya. Orang punya perlu mobil 2, kalau dia beli 3, yang 2 itu hajat, yang 3 syahwat. Perlu baju 2, itu hajat misalnya. Bisa baju 2 hajat, tapi kalau 3 syahwat. Maka sahabat menjadikan keperluan sebatas keperluan, maksad menjadi maksad. Bila bertentangan antara keperluan dengan maksad, mereka majukan maksad, tunda keperluan sedikit. Itu usaha agama ini. Maka kita untuk membiasakan diri kita menggunakan harta dan diri dalam agama supaya kita wujud pengorbanan, maka ada tertib. Hari ini kata Maulana Ibrahim tadi malam sampaikan, hari ini nih orang-orang lama tidak meletakkan diri dalam tertib, hanya bicara-bicara sehingga tidak wujud namunah dalam dirinya. Orang yang di belakangnya bilang, "Weh, tabligh hebat." Tapi bapak saja, saya tidak. Ini terjadi kata beliau tadi malam. Kenapa? Orang senang sama tabligh, senang sama kita, tapi orang-orang di sekitar kita ini belum membuat kerja karena kita tidak menjadi namunah banyak, tidak menjadi sampel dalam kerja. Maka oleh karena itu, siapapun orangnya, bagaimanapun namanya dalam dakwah, masing-masing niat menertibkan diri sendiri, insyaallah Pak ya. Nah, tertib itu saya. Maka beliau menyatakan dari malam, tertib itu tertib a'la, tertib adna. Ada tertib yang tinggi,
Ada tertib yang bawah. Ada tertib a'la, tertib adna. Kita niatkan tertib yang a'la. Insyaallah Pak ya. Tertib a'la tinggi katanya, 4 bulan tiap tahun, 8 jam tiap hari, 10 hari tiap bulan. Ini tertib a'la. Tertib adna, beliau katakan tiap tahun 40 hari, tiap bulan 3 hari, tiap hari dari ganta 2 jam setengah, song cumongkeng kata orang Bangkok. Taklim masjid, taklim rumah, syarah harian. Ini sarana tarbiyah untuk membentuk diri kita supaya kita dapat menggunakan harta dan diri dalam agama. Insyaallah Pak ya. Ada tertib. Dan tertib kita ini cuma 2 beliau katakan. Tertib maqami, tertib intiqali. Seperti caki katanya, giling gandum. Caki itu gulung gandum, satu batu yang diam, satu batu yang apa? Berputar. Satu harakat karatahe katanya, satunya sabit, diam tetap. Maka bila gandum dimasukkan diputar, maka akan keluar gandum yang baik. Begitu diri kita ini seperti gandum. Al-insan dalam hadis ma'adin kama as-sahab wal fiddah. Manusia itu seperti bahan tambang. Nilainya tinggi kalau diusahakan. Mungkin di sini banyak orang Maluku, ada orang Topo juga Nabire, ada orang Banyuwangi, di situ banyak emas. Ada orang Halmahera, dia tahu. Maka dia melihat emas itu murah kalau di dalam tanah. Ya Bang, dulu pertama kali saya datang ke Maluku tahun 90-an, di Maluku tuh harga tanah 1 hektar nggak ada harganya. Sekarang saya dengar 12 kecamatan ada emas melonjak harga tanah di sini. Di Jerewe, Maluku, sekitarnya Taliwang. Emas itu murah kalau di dalam tanah, iya Bang. Tapi bila ada usaha, ada effort, ada usaha, mehnat pada tanah tadi luar biasa. Tanah yang tadinya tidak diusahakan, saya tinggal di Batu Malang. Di tempat saya, dulu di kampung saya itu tanah 1 hektar 60 juta. Sekarang 1 meter 1 juta. Kalau kali 10.000 berapa itu? 10 miliar. Kenapa itu tanah di tempat saya mahal? Karena ada usaha-usaha dunia yang mendukung bisnis sehingga tanah jadi mahal. Manusia ini sangat mahal. Satu manusia ini harganya lebih mahal dari langit dan bumi, hadiah-hadiah. Tapi kenapa terjadi pelecehan, pembunuhan, penghinaan? Karena manusia tidak tahu value, qimah, nilainya manusia. Maka kata Haji Abdul Wahab, kita ini buruk sangka kepada Allah, buruk sangka pada umat ini. Kalau kamu lihat tukang becak, bagaimana mungkin dia pergi ke Amerika? Makan kagak cukup. Padahal kata Haji Abdul Wahab, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah di dalam hatinya dia ini disiapkan untuk menjadi asbab hidayah raja-raja di seluruh dunia. Kita buruk sangka pada umat, buruk sangka pada Allah. Allah nggak bisa ngantar dia. Pernah kata mana Umar satu saat, kami dulu kata mana Umar, kami teskil orang pergi, teskil. Di zaman Syekh Yusuf kata, teskil orang pergi Amerika. Orang datang sikulan ini, orang kaya ini, orang kaya ini. Jadi orang tidak tahu nilai manusia. Maka manusia ini ma'adin, dia adalah tambang. Maka kalau diusahakan, maka natijah keluar dalam hati manusia, jadi mahal manusia ini. Bagaimana sahabat setelah diusahakan, begitu tinggal harga seorang sahabat ini, ketika dia meninggal, langit menangis dia melihat harganya, yang mana nilai mereka ini sebelum ada diusahakan sahabat itu tidak ada harganya mereka, baik di tengah Rom dan Parsi. Tapi setelah ada usaha pada sahabat, langit pun menangis kalau mereka meninggal. Bagaimana pencapaian yang dibuat usaha Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya. 2-3 tahun Rom dan Parsi dibuat telapak kaki orang Islam, peradaban dunia telah hilang kegelapan
terang benderang, kasih sayang, keadilan, kenyamanan akan datang, kata Rasulullah, satu masa di mana seorang perempuan datang di Hira sana, di daerah Irak, pergi tawaf Mekah Madinah, pulang sendirian, terjaga harga diri dan harta dan kehormatannya. Kata seorang sahabat, aku mengalami zaman itu. Jadi kalau ingin aman, damai, bersatu, bebas penyakit, bawa agama dalam kehidupan kita. Bukan agama ditinggalkan, apa banyak musibahnya dia melihat. Tapi sabar dulu, sabar dulu. Jangan terlalu semangat, kata Mas Syahid tadi. Kata Mbak Ibrahim, jangan terlalu semangat, jangan terlalu loyo, katanya tadi malam. Masya Allah. Jangan terlalu semangat, jangan terlalu loyo. Kata beliau darmian, di tengah. Insyaallah Pak ya. Tertib dakwah ini, kata Maulana tadi malam, di tengah. Jangan terlalu semangat, jangan terlalu loyo, di tengah. Nah, yang pertengahan itu tertib yang adnah tadi. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Tiap tahun 40 hari. Maka saya, bapak-bapak, niatkan mulai sekarang menertibkan diri sendiri insyaallah Pak ya. Nah, jangan sampai pulang dari istimewa ini tidak menentukan tertib diri. Maka tentukan kapan 40 harinya, kapan 3 harinya, kapan jaulah 2, jaulah 1-nya, taklim rumah, taklim masjid, musyawarah 2 jam setengah. Dan kata Maulana Ibrahim tadi malam, bawa orang-orang baru dalam kerja ini. Dan asas usaha dakwah kita ini mendatangi orang per orang yang mereka itu tidak ada taat dalam agama. Tadi malam dia, sehari sebelumnya, ustadz-ustadz kita yang alumni, dia katakan nikmat itu 2 macam. Satu nikmat iman, kedua nikmatul ilm. Nikmat iman, nikmat ilm. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, maka tertib itu yang darmian, dan itu yang di tengah tadi, yang akan menyampaikan kita kepada matlamat tertib Allah tadi. Kalau kita mulai dari yang bawah itu, kata Maulana tadi, maka hari yang mulia kita mulai diri kita. Masya Allah, yang ada nih misalkan 20.000, berniat mulai saat ini. Kalau 20.000 dibagi 10 berapa? 200 jamaah, ya nggak? 40 hari tiap tahun. Kalau sekarang seandainya kita ini sudah ada 40.000 bagi 10, 4.000 jamaah 40 hari untuk dikirim 5.000 pulau. Jadi semua bersedia insyaallah Pak ya. Nah, bawa 40 hari. Maka bapak-bapak tadi malam Maulana Taskil, ulama-ulama kita setahun, yang lain negeri jauh. Yang sisa ini kata Maulana tertib 40 hari dan tertib makro. Kembali kita pembicaraan tarbiyah tadi, tertib tadi seperti caki tadi ada. Maka diri kita ini gandum. Kalau kita letakkan diri kita 40 hari tiap tahun, 3 hari tiap bulan, 2 jaulah, 2 taklim, 2 jam musyawarah, maka dengan sendirinya kita akan mendapatkan kebaikan di dalam dakwah. Tadi malam beliau menyampaikan, bila tertib itu ada dalam diri pribadi, kebaikan akan datang. Bila telah tertib kepada majma', maka pertolongan Allah akan datang. Ini ingat-ingat Pak, saya ingat tadi malam, banyak juga yang mendengar. Bila tertib tadi ada pada pribadi, maka kebaikan, khair datang. Tapi bila tertib diwujud di satu majma', maka nusrul ghaib akan datang pada umat ini. Maka diri kita tertibkan, kita ajak kawan-kawan masing-masing letakkan diri dalam tertib yang benar, tertib a'la. Dan alhamdulillah kata beliau tadi malam, kita lihat sekarang di seluruh dunia tabligh pencahaya katanya sudah datang. Ada sebagian orang yang sudah dapat tertib yang di bawahnya, ada orang yang mencapai tertib yang a'lanya. Maka kita buat, beliau katakan, supaya kita mendapatkan tarbiyah dalam dakwah ini, sehingga kebaikan-kebaikan akan datang di dalam diri kita, keluarga kita, dan seluruh alam akan buka hidayat kalau kita meletakkan di dalam tertib. Tapi yang menjadi sangat kesedihan kita, kata Maulana, hari-hari ini kita ini belum lagi meletakkan diri dalam tertib, sehingga kita tidak jadi namunah, tidak menjadi contoh di dalam kerja. Orang buat guru itu tidak ada sekolahnya Pak. Masa ada universitas maling? Kan enggak. Tidak ada sekolahnya keburukan itu. Tapi karena banyak contoh, berkembang Pak. Ini kebaikan, banyak mas orang bayan, banyak talim, alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, ilmu nikmat kata Allah. Tapi tidak ada contoh namunah, sampel, prototipenya di dalam sesuatu itu, sehingga agama terkesan susah diamalkan.
Susah tabligh ini. Kenapa orang di sekitar kita ini senang tabligh tidak buat tabligh? Karena kita tidak meletipkan diri kita. Kalau kita tertibkan diri kita, insya Allah orang-orang baru akan datang bersama kita. Insya Allah Pak ya. Kita niatkan pulang ini. Karena Ancol selalu mengingatkan. Kemarin yang sebelum istimewa kita ini Jur Kudama, kita dikirim di markas-markas itu format yang mudah. Kapan 3 harinya, kapan 40 harinya, kapan taklim rumahnya, kapan syarah hariannya. Itulah tarbiyah, itu tertib cekki tadi katanya. Maka bila kita letakkan diri dalam tertib tadi, maka Allah Ta'ala akan memperbaiki diri kita, sehingga Allah Ta'ala akan menggunakan kita di dalam usaha ini, sehingga teman-teman kita semakin hari akan semakin banyak. Karena dakwah ini mudahnya itu dengan contoh, namuna. Maka kalau kita yang sisa ini yang mendengar ini menyapa yang tidak mendengar, bapak-bapak yang ada di mungkin 5.000, 10.000 ini pulang ini niatkan untuk keluar 40 hari. Insyaallah Pak ya. Yang pegawai keluar sesuai cutinya, ya enggak? Cuti 15 hari keluar dengan betul. Dan juga dalam keluar itu kata beliau sungguh-sungguh, jangan malas katanya. Hari ini saya tahan 2 katanya, 1 malas, kedua naumid katanya, putus asa. Kasal dan naumid, susti dan naumid. Hari ini orang malas. Keluar itu kata Maulana, dari mana? Bukan hanya keluar seperti orang berobat kata Maulana. Orang berobat 1 bulan, dia tidak hanya berpikir minum obat, tapi yang dia pikir kesembuhannya enggak. Kata Maulana tadi malam, kita bukan hanya bilang, Masya Allah, saya sudah keluar 40, tidak cukup begitu. Orang yang pergi ke dokter berobat selama 1 bulan, dia tidak hanya berpikir untuk minum obat, tapi dia berpikir kesembuhannya enggak. Kita ini kata Maulana bukan hanya kita dalam tertib tadi, tapi kita lihat di dalam diri berapa peningkatan dari segi imaniyat kita, ibadat kita, akhlak kita, muasyarah kita, muamalah, itu yang dilihat. Dan kita tidak boleh qanaah kata Maulana tadi malam. Alhamdulillah saya sudah tabligh 4 bulan 40 hari. Dia beri contoh pedagang. Kata Maulana, pedagang hanya beliau. Pedagang itu tidak hanya berkata saya pedagang, tapi dia ingin taraki. Bagaimana perdagangan saya maju? Meningkat, sama benar. Saya punya 1 toko, 2 toko, 3 toko, 15 toko. Begitu di dalam usaha ini, hadiah mulia kita terus buat pengorbanan, buat peningkatan. Pengorbanan ditingkatkan, amal dibuat, akhlak diperbaiki, ikhlas dalam setiap amal, maka kita akan lihat usaha akan bergerak seluruhnya dengan kudratnya Allah. Kasih sayang buat kerja dengan kasih sayang. Datangi setiap orang kata mana? Datangi setiap orang yang jauh dari agama. Dari malam terhib ulama kita setahun katanya dakwah ilm katanya. Dakwah mengajak menumbuhkan tolak orang-orang yang tidak ada agama, didakwai, didatangi untuk menumbuhkan tolak dia kepada agama. Kalau dia sudah tentang tolak pada agama, ajarkan masail yang dia tahu. Makanya tanggung jawab alim ulama kita disampaikan. Ulama bergerak di tengah mereka, mengajak mereka menumbuhkan tolak dalam hati itu kepada agama. Orang yang jauh dari agama datangi orang per orang. Setelah mereka duduk dalam mahwa dan ada tolak, ajarkan dia masail sebatas keperluannya, sehingga kehidupan dia tadi benar. Sholat, wudu, zakat, puasa katanya. Maka hadiah mulia, bila dakwah dan ilmu ini bersatu para ulama kita. Sutas alhamdulillah tadi malam ada beberapa jemaah niat 1 tahun anak-anak kita yang alumni Rewin, alumni mana-mana. Dakwah mengajak menumbuhkan tolak, taklim itu mengajari masailnya. Maka dakwah beda dengan taklim. Dakwah mengajak orang yang memusuhi agama, tidak ada kegairah agama, tolak agama dibawa kepada majelis, kemudian ulama mengajar di situ. Maulana mengajar masail furud yang wajib bagi umat. Bila semua orang buat kerja seperti itu, insyaallah. Maka hadiah bila kita buat pengorbanan, kemudian kita buat usaha, kam karo kam mangro katanya, buat kerja minta sama Allah. Dia beri contoh, dia mulai tadi malam seperti orang haji, seperti orang puasa katanya. Orang puasa itu buat amalan dulu puasa, setelah itu doanya kabul katanya. Orang yang buat kerja dengan pengorbanan itu doanya kabul. Kenapa? Karena dia buat kerja. Jadi kita buat kerja seperti orang puasa. Orang puasa setelah puasa doanya kabul. Salah satu doa yang kabul itu indal iftar. Kenapa orang yang berpuasa itu dikabulkan doanya kata Maulana? Karena dia dalam amal buat kerja. Kenapa orang haji
Itu dia doanya kabul karena dia buat kerja sebelumnya. Begitu juga bila kita sempurnakan tertib tadi dengan cara yang benar, kemudian minta sama Allah, Allah kabulkan doa-doa. Kenapa hari ini katanya doa kita belum lagi dikabul? Karena kita tidak buat kerja. Dan kerja kita ringan, tertib, tenang tadi. Setiap tahun 40 hari tentukan bulannya, tentukan 3 harinya. Kemudian jemaah-jemaah yang datang kita nusroh. Ini penting, Pak. Ini alhamdulillah sebagian yang keluar, sebagian makomi nusroh jemaah. Seperti orang Ansar. Maka kita nusroh jemaah-jemaah yang datang ini banyak sekali nih. Kalau terbentuk tadi malam, laporan kemarin aja 150. Yang tadi malam saya belum tahu, mungkin 300. Target kita 500 saja. Ya. Maka jemaah-jemaah yang datang itu dua macam. Satu jamaah yang sudah lama, jamaah yang baru. Maka jamaah yang lama kita nusrah untuk mengambil istifadah dari mereka. Kalau orang baru kita memberi manfaat pada mereka. Jemaah luar, jemaah foreign. Jadi kita dalam nusrah itu tidak melihat jemaah foreign siap, jemaah lokal siap, orang baru siap, orang lama siap. Kadang-kadang karena ini kan terbiak, Pak. Kadang-kadang di dalam jemaah itu datang dari tempat sama-sama macam-macam dari Palu. Yang mereka Betalabi, Bedini, awalnya itu mereka jauh dari agama ya. Badannya masih belum ada. Itu kadang-kadang mereka 3-4 orang. Kalau kita tidak nusrah, kita serahkan amirnya baru juga, ya jamaah enggak program. Dan kalau tidak program jangan ditegur, kasih sayang, ikram mereka, ajak mereka supaya mereka duduk dalam suasana. Seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, kalau didudukkan dalam suasana, Allah rubah hatinya dia mulia. Dakwah ini merubah hati orang bukan dengan ceramah, dengan mahol ya enggak? Makanya orang-orang yang baru itu mereka Masya Allah. Orang-orang baru sayang. Kita harus punya sifat sayang kepada taskilan ini. Bagaimana Syekh Ilyas buat usaha pertama kali jemaah 3 hari dikirim tanah bawang Saharanpur. Dia bawa hookah, shisha. Dan mereka merokok. Shisha itu di luar masjid yang mereka sangat tabu di sana. Tapi Syekh Ilyas besar harapannya kepada Allah. Sehingga orang-orang yang seperti itu telah membuka negara-negara Eropa. Allah Ta'ala boleh pilih siapa yang dia mau dalam kerja ini. Allah pilih tidak pilih-pilih. Dia pilih siapa yang dia mau dalam kerja. Yang paham, sudah ada ilmunya, belum ada ilmunya. Orang yang sebelumnya itu jauh dari agama. Maka jemaah-jemaah yang datang, tanggung jawab saya, tanggung jawab bapak-bapak. Semua mesti dia salah. Pasti banyak nih jemaah datang. Jangan terkesan dengan keadaan. Terima jamaah dengan musyawarah. Insyaallah Pak ya. Musyawarah. Dakwah ini katanya, kata Mas saya tadi malam, kita tidak mau khilaf dengan pemerintah. Apa pemerintah bilang kita taat. Itu tertib kita, kata B. Faruk tadi malam. Tapi juga dialog. Yujalbi biasa aksan, berdialog ya. Khususi lagi. Belum lagi, besok lagi. Belum lagi, besok lagi. Semua bersedia insyaallah. Jangan biarkan jemaah terlantar, Pak. Jemaah ini amanat di tangan kita. Dia telah tinggalkan anaknya, tinggalkan istrinya. Di kampung dia tidak ada harganya, Pak. Tidak ada harganya dia. Siapa yang menterbiah mereka kalau tidak kita, Pak? Dan kebanyakan keadaan umat seperti itu. Maka oleh karena itu bapak-bapak yang tidak keluar, yang di rumah, ikram jemaah insyaallah Pak ya. Jangan marahi mereka Pak, ikram Pak. Mereka kalau dimarahi lari Pak, menangis yang naskil Pak, menangis yang naskil Pak. Kadang-kadang naskil begitu 5 tahun lamanya Pak, ikramnya Pak, di mahal. Kata Haji Abdullah yang mulia, kamu korbankan semua harta kamu, roh kamu, tanggung jawab hak dakwah tidak dapat ditunaikan hati yang mulia. Begitu besar haknya muhajirin yang datang di kampung kita. Mereka tinggal anak, tinggal istri, ingin datang kepada Allah melalui jemaah, ingin berubah. Kalau kita tidak dapat tarbiyah, maka bagaimana tanggung jawab kita di hadapan Allah ini? Ke jemaah-jemaah yang datang, di nusra, di ikram, diajak musyawarah, digerakkan. Kalau mampu kata orang tua, duduk 3 hari dengan mereka, terutama jemaah-jemaah yang baru-baru itu.
yang mereka punya latar belakang yang jauh dari agama. Ajak minum, ajak makan, ikhtilat, ngobrol, dudukkan dalam taklim dan kasih sayang. Dulu Pak, di antara Afghanistan, Pakistan itu ada border hampir 200-500 kilo itu. Itu border tempat daku namanya. Daku itu perampok semuanya Pak. Dan mereka kalau merampok tidak pakai celurit Pak, kayak kalasingkop Pak. Kalau merampok nggak tanya mana barang, mau langsung dibunuh satu kabilah, ambil semua Pak. Pemerintah Pakistan pun tidak dapat mengendalikan daerah itu, Afghanistan. Jemaah jalan kaki dikirim haji berulang-ulang. Satu orang kepala daku Pak, kepala rampok, dia keluar 4 bulan di jalan Allah. Setelah dia keluar 4 bulan, dia melihat pakai sorban, jenggot. Dia khususi distrik. Kalau distrik itu kayak bupati di situ. Maka ketika khususi distriknya marah. Kamu tablik ini ninggalkan anak, ninggalkan istri, tidak ada perubahan pada masyarakat. Lama dia marah. Ahbab tadi itu dia buka sorbannya. Terkejut kepala distrik tadi. Kata kepala rampok tadi, Tuan, kan yang saya rampok dulu katanya. Yang saya bunuh semua anak buah Tuan, tinggal Tuan dan anak putri Tuan kan, dan Tuan sujud di bawah kaki saya, jangan ditembak. Sekarang saya dibawa cuma 4 bulan, Tuan bilang tidak ada perubahan. Itu Pak kepala distrik langsung dia minta maaf. Berapa banyak hari ini tidak bisa dihitung. Orang hari-hari cekek botol, cekek leher, cekek botol, sekarang cekek tasbih Pak, berapa banyak. Yang dia kalungkan tadinya celurit di lehernya, sekarang dia kalungkan surbannya Nabi Pak. Yang tadinya dia lilit di kepalanya dengan udang-udang Pak, sekarang dia lilit surban Nabi Pak. Berapa besar tanggung jawab kita dalam menterbiah umat. Maka jemaah banyak, jemaah foreign banyak. Jangan takut. Insyaallah semua kerja Pak ya. Jangan takut. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita kalau kita dalam usaha Nabi. Kalaupun sampai mati-mati, saya sampai lagi yang mulia. Orang dalam dakwah ini siap segala-galanya. Terbiak jemaah, terbiak keluarga. Hidupkan amal makam. Jangan terkesan dengan keadaan. Kerja terus, lihat usaha, lihat usaha. Kata Haji Abdul Wahab, sempurnakan kerja terus minta sama Allah. Sempurnakan kerja, minta sama Allah. Jangan terkesan dengan keadaan-keadaan. Ini katanya Mona Ibrahim, ini untuk meningkatkan kualitas dai. Dai yang benar yang mana? Ta'aluk kepada Allah dan kerja, apa ta'aluk pada sebab-sebab manusia, makhluk-makhluk. Besok di dalam satu mafhum hadis, satu orang dipanggil di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak tegur orang itu? Tidak tahu sama dia. Ya Allah, saya takut dia itu kejam. Bukankah aku yang lebih besar, yang lebih kamu takuti, kata Allah. Maka dia bilang, jangan ada takut dalam da'i. Da'i ini tidak boleh takut, tapi harus musyawarah. Insyaallah Pak ya. Da'i tidak boleh takut. Masa da'i penakut? Da'i itu siap rata, siap mati, ya nggak? Semoga saja Allah ya. Tapi sabar dulu, musyawarah. Apa yang dikatakan musyawarah kita ikut, walaupun berat. Insyaallah Pak ya. Berat Hudaybiyah itu Pak. Sahabat dan rindu. Masya Allah. Rindu dari Mekah, ingin umroh. Tapi mereka melarang. Akhirnya mereka ditahan, tidak boleh umroh. Berat sekali. Sampai mereka bertanya, ini bagaimana ya Rasulullah? Kita di agama kita hak, agama mereka batil, maka kita ngalah. Kata Rasulullah, aku ni Allah, aku ni Rasul, aku ni Rasulnya Allah. Taat dalam keadaan berat. Sehingga Alhamdulillah setelah itu baru futuhat-futuhat yang lain. Ini hadiah mulia. Dipercepatnya istimewa kita ini adalah untuk membuka kerja yang lebih besar di belakangnya. Nah, itu pasti. Karena dalam dakwah ini tidak ada satu kekuatan, kata Haji Abdul Wahab. Kekuatan jin, kekuatan manusia, kekuatan timur dan barat dikumpulkan untuk menghentikan usaha Allah yang akan membelanya. Bukan kerja saya, kerja sampean. Ini kerja umat. Di belakangnya kudrat yang gaib yang tidak nampak.
Maka hati dai tidak pernah bergeming sama siapapun, tapi selalu taat musyawarah. Insyaallah Pak ya. Antara keyakinan dan taat ini penting Pak. Antara taat dan yakin penting. Dalam keadaan taat, kata Abdullah bin Mas'ud, wajadna khairal khairi fil karahiyah. Kami menemukan kebaikan itu apa yang kami tidak suka. Wajadna khairal khairi fil karahiyah. Kami menemukan kebaikan itu di dalam apa yang kami tidak suka. Mungkin bapak-bapak ada yang sedikit berat. Dari malam dari Madura 35 orang cancel. Seragen ratusan. Semoga Allah menerima pengorbanan. Walaupun mereka tidak hadir di sini, mereka telah beli tiket pulang balik, maka pahalanya sama dengan kita. Maka saya bilang sama orang Madura tadi, jangan kecewa. Sampaikan pada kiai-kiai, minta maaf kami. Ini memang musyawarah. Mereka tidak berangkat, tapi hakikatnya mereka telah memberangkatkan istimewa. Mungkin yang tadi dari Banjar yang 500 belum sempat datang sih. Ustaz Lutfi ke sana. Pasti khair, pasti khair. Pasti khair ya Allah. Pasti baik. Jangan kita berandai-andai, jangan kita menyalahkannya, jangan. Ini semua orang sudah 2 bulan kerja di sini dia. Jangan bapak-bapak, jangan menyalahkan. Sudah ini khair, ini khair. Menyiapkan lahan ini Pak, Masya Allah. Ada yang terkena gerenda, ada yang jatuh Pak, ada yang mati juga Pak. Tapi sabar, pasti khair, pasti khair. Orang beriman baik sangka. Kita sabar terus, tawajuh dalam program di sini, buat mahul. Justru ini kita membuat suasana terus. Suasana, buat istimewa, buat dakwah infiradi, talim, zikir, baca Quran, menangis, ya enggak? Kam manggo, buat kerja, buat tangisan, buat kerja, buat tangisan. Ini kita menangis dari mana, Masya Allah. Doa Maulana Ibrahim dia melihat. Tangisan yang kita lihat lagi tadi Pak kemarin, ya. Tangisan masyayikh yang puluhan tahun hidupnya dalam dakwah. Allah akan dengar itu dia melihat. Allah akan dengar tangisan bapak-bapak, tangisan masyayikh kita. Maka ini tanggung jawab mereka tak kembali. Maka apa yang disampaikan amanat bagi saya, amanat bagi bapak-bapak yang ada di sini, supaya bapak menertibkan diri masing-masing dan sampaikan kepada yang tidak hadir di malam masing-masing. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Subhanallah bihamdihi subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang